menyimpulkan bahwa Ibra Azhari adalah seorang pecandu narkotika. Di mana satu, dia adalah orang yang sudah berulang-ulang kali. Artinya kalau dia sudah berulang-ulang kali, dia adalah seorang pecandu. Agenda hari ini adalah pemeriksaan terdakwa, yaitu terdakwa Ibra Azhari, di mana sidang-sidang sebelumnya sudah kita lewati, dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti, ahli dan ada charge, semua sudah kita lewati. Kira-kira hari ini ya, saya ingin menjelaskan sedikit ke belakang kemarin dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan ahli dan ada charge. Semua tim penasehat hukum menyimpulkan bahwa Ibra Azhari adalah seorang pecandu narkotika. Di mana satu, dia adalah orang yang sudah berulang-ulang kali. Artinya kalau dia sudah berulang-ulang kali, dia adalah seorang pecandu. Yang kedua, dari barang bukti, dia ditemukan itu adalah barang bukti yang relatif kecil, di mana di bawah 1 gram, hanya untuk konsumsi sekali pakai untuk 1 hari, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sakaunya, gitu ya, ediksinya itu. Nah, itu seperti itu. Lalu dikuatkan pula dengan keterangan ahli. Kami sempat alhamdulillah menghadirkan ahli dari mantan Kepala BNN Komjen Purnawirawan Anang Iskandar SH, mantan Kepala BNN tahun 2012 kalau tidak salah, dan mantan Kepala Seksi Rehabilitasi BNN, yaitu hadir di Zoom tadi ya. Kenapa? Tadi sempat hadir di Zoom atau yang sebelumnya. Okay. Nah, itu kita hadirkan kemarin, Dr. Ilyas. Semua menyimpulkan bahwa Ibra adalah seorang pecandu, ya. Maka apabila seseorang dikatakan pecandu, maka berlakulah pasal 54. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, bahwa setiap penyalahguna ataupun pecandu, maka ia berhak direhabilitasi untuk dipulihkan kesehatannya. Itu adalah bagian dari penegakan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Oke Bang, dari pemeriksaan tadi apakah benar Ibra sendiri sudah 5 kali? Betul, Ibra sudah 5 kali, yaitu menunjukkan kuat bahwa Ibra ini adalah orang yang sudah secara psikologi, dia berpikir mengambil keputusan sudah tidak normal pada orang pada umumnya. Jadi dia kalau menurut saya ya memang harus direhabilitasi dan diobati, ya, dipulihkan. Jadi itu juga kemauan dari Ibra sendiri atau seperti apa nih Pak? Iya, mungkin keinginan kita kan tidak pernah tahu ya Mas ya, tingkat kecanduannya seseorang itu bagaimana ya. Namun kami kemarin berhasil menghadirkan tim asesmen swasta untuk menilai seberapa berat sih kecanduannya Ibra. Ternyata dari hasil asesmen tersebut, Ibra ini dikategorikan sebagai pecandu yang berat, gitu ya. Kadang kita juga tidak bisa menyalahkan juga ya. Seseorang ini kok tidak bisa berhenti atau apa ya, mungkin dia punya tingkat adiksi kecanduannya yang sangat-sangat tinggi, gitu ya. Maka kalau melihat dari historis Ibra, dia belum pernah punya kesempatan untuk direhabilitasi. Sementara undang-undang mengatur itu, negara mengatur dan melindungi orang-orang pecandu untuk direhabilitasi. Maka hal itulah yang akan kami upayakan dalam pembelaan saudara Ibra. Insya Allah seperti itu. Agar direhabilitasi. Ya, betul. Bang, apakah ada update lanjutan soal pasca asesmen mandiri dari pihak kita yang kemarin itu? Nah, ada update lanjutannya nggak, Bang? Iya. Artinya kita telah menggulirkan untuk membuat terang suatu fakta persidangan dengan dengan menghadirkan ahli, keterangan ahli, dan menghadirkan seseorang yang memang di bawah yayasan asesmen untuk menguatkan keyakinan hakim, ya, sehingga hakim yakin pendapat ahli ini tentang narkotika, bahwa seorang yang memang pecandu maka ia seharusnya dikenakan pasal 127. Berlakulah pasal 127, ia harus dilakukan rehabilitasi secara medis dan sosial, ya. Lalu
untuk mengukur seberapa berat kecanduannya, kami juga sudah menghadirkan yang tadi ya, seorang asemen mandiri untuk menjadi saksi yang meringankan. Yang kesemuanya itu untuk kami gulirkan agar hakim yakin. Dan hakim punya sandaran yang kuat untuk memutus yang terbaik kepada saudara terdakwa Ibra. Jadi artinya dalam sidang hari ini juga dihadirkan saksi ahli atau seperti apa tadi Bang? Saksi ahli sudah kemarin, saksi ahli sudah, saksi adecar sudah. Tadi kita yang diambil adalah keterangan dari terdakwa Ibra. Itu aja, keterangan terdakwa Ibra ya. Yang intinya bahwa dari terdakwa ini poinnya adalah yang bersangkutan ingin untuk sembuh, untuk pulih melalui rehabilitasi dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya yang bersandar pada undang-undang dan fakta-fakta yang sudah kita lalui. Ini sidang lanjutan ini akan berlangsung kapan? Insya Allah minggu depan hari Selasa besok itu agendanya adalah tuntutan jaksa. Nah Bang, sebagai kuasa hukum dan juga sebagai saudara kami, Mas Ibra, dukungan dari keluarga seperti apa? Ya, keluarga mendukung Ibra. Namanya keluarga pasti ini adalah suatu bentuk bagian daripada ujian ya. Namun yang memang yang harus diakui adalah memang keluarga ini posisi sekarang sudah banyak yang di luar negeri ya, baik Ayu, baik Sarah dan lain-lain itu sudah bisa dikatakan hampir tinggalnya udah nggak di Indonesia, full di luar negeri, sehingga kebetulan saya di sini yang paling termuda, hanya saya saja yang ada di sini dan saya sebisa saya berkontribusi untuk membantu Ibra ya, dengan berpegang kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Di situ diatur seseorang yang memang dikategorikan penyalahguna dan pecandu yang membeli, yang menguasai barang narkotika ya, zat golongan 1 untuk dikonsumsi sendiri, maka dia adalah seorang penyalahguna dan wajib untuk direhabilitasi. Itu sih pembelaan saya untuk Ibra. Nah Bang, sebagai keluarga, sebagai adik juga nih Bang, kan Abang yang bersama Mas Ibra selama ini di Indonesia nih, gimana pandangan Abang untuk selama ini? Ya, karena kan Ibra ini banyak waktunya habis kan di dalam tahanan. Tentu kita nggak tahu bagaimana aktivitas Ibra di dalam tahanan, ya kan? Saya nggak tahu di dalam lapas itu seperti apa, ya kan? Saya nggak ngerti, saya nggak lepas. Cuman ya sepertinya penjara bukan solusi saya lihat untuk orang-orang yang pecandu dan penyalahguna. Penjara itu bukan menjadi solusi ya menurut saya. Maka harusnya direhabilitasi. Ini pas keluar pernahkah Mas Lukman dan Mas Ibra bertemu untuk ngobrol soal? Pernah ketemu, nggak banyak karena saya kadang-kadang kan ke Bandung kan, Ibra di Jakarta, saya ada urus anak juga kan, saya juga ada keluarga, ya saya nggak terlalu kontrol, cuman saya sempat memberikan masukan, cuman saya lihat memang Ibra ini secara psikologi ya memang ya mungkin sudah mungkin dia karena waktunya habis di dalam penjara, mungkin dia juga down, putus asa pasti ada gitu ya. Pernah Bang Lukman akhirnya mengajak Ibra untuk segera direhabilitasi sebelum akhirnya tertangkap? Sudah kita rencananya memang keluarga Ibra keluar ini itu harus melakukan pengurusan untuk surat-surat untuk mempersiapkan surat-surat paspor atau semua segala macam, melakukan pengobatan semuanya untuk persiapan ya mungkin mau ikut keluarga yang ada di luar negeri ya kan gitu. Sudah dipersiapkan, cuman karena memang ketika Ibra keluar ini kebetulan keluarga-keluarga yang lainnya pas lagi ada di luar, kan nggak gampang Mas ya kan, ini kan bukan Jakarta Bandung, ini kan Jakarta Eropa, Jakarta Amerika, ketika mau ada kontak dengan Ibra ya sulit gitu, seperti itu, hambatannya seperti itu. Tapi semoga aja lah melalui persidangan ini dan doa-doa daripada semua ada perubahan, ada kesembuhan dan putusan yang baik nanti dari majelis hakim buat Ibra. Jika harapan kami seperti itu. Dan memang untuk keluar negeri sendiri ini dari pihak keluarga dan dari pihak kita sendiri ya. Iya betul. Untuk
bikin Ibra bisa melihat suasana baru di sana, ya kan, dan mencari kegiatan-kegiatan yang baru, jauh dari lingkungan-lingkungan yang buruk di sini kan. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar, rencana daripada keluarga. Cuman kan Tuhan juga yang menentukan nantinya kan, seperti itu. Harapan kuasa hukum sendiri seperti apa itu? Harapannya satu sih, mudah-mudahan putusan yang benar-benar positif untuk Ibra. Ya, putusannya adalah putusan untuk direhabilitasi, direhab, dipulihkan kesehatannya, kecanduannya, dan ditempatkan di tempat yang memang untuk rehabilitasi. Mungkin ada tambahan dari Ya, saya kira sama ya. Intinya ini perlu ada rehabilitasi. Mengingat terdakwa ini bukan merupakan pengedar narkotika. Undang-undang juga sudah menjamin penyalahguna narkotika itu harusnya direhabilitasi, bukan dipenjara. Saya kira itu aja. Apalagi berdasarkan keterangan terdakwa sudah jelas bahwa yang bersangkutan sudah 5 tahun mengkonsumsi sabu tersebut sebelum bertemu dengan Ibra. Yaitu memang untuk kepentingannya menjalankan profesi, saya kira itu aja. mungkin harapan sendiri. Ya harapannya kita harap ya majelis hakim ini memutus yang seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, itu aja. Cukup. Ya. Audio Jungle.